Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini saya akan mengajak teman-teman berdiskusi bersama bagaimana mengolah bahan bonsai yang mulai dari nol sampai terbentuknya sebuah bahan bonsai, dan bagaimana proses-proses pembuatan bahan bonsai tersebut. Mari kita ikuti selanjutnya. Oke teman-teman, biasanya pertama kali yang dipikirkan adalah mencari inspirasi bagaimana bentuk dari sebuah bahan bonsai yang bagus. Dan biasanya kita mencarinya di Google, di grup-grup bonsai, atau di foto-foto bonsai yang ada di pameran. Dan kita setelah melihat bahan-bahan jadi tersebut, kita langsung berpikiran bagaimana membentuk bahan bonsai yang kita punya. Padahal baru kita menanam teman-teman, baru tumbuh cabang-cabang baru, dan kita langsung memikirkan bentuk yang sesuai dengan bahan bonsai yang sudah siap pajang tersebut. Dan yang perlu kita ketahui, bonsai-bonsai yang sudah siap pajang tersebut itu terbentuk dengan proses yang sangat panjang teman-teman. Dia melalui berbagai tahapan, baik itu dari tahapan akar, batang, cabang, dan seterusnya, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ketika kita menjadikannya sebagai bahan inspirasi, kita juga harus mengikuti bagaimana proses terbentuknya bahan bonsai yang kita jadikan inspirasi tersebut teman-teman. Yaitu kita harus melalui proses tahapan-tahapan juga agar bisa nantinya menjadi bentuk yang menarik sesuai dengan inspirasi yang kita pakai. Dan untuk tahapan-tahapan tersebut kita harus jalankan dengan sabar dan pelan teman-teman, tidak langsung membentuk arah cabang sampai ke mahkota, padahal ini pohon baru ditanam. Oke teman-teman, kita simak langkah-langkah berikut. Nah, oke teman-teman, seperti ini bahan bonsai loa. Nah, ini hanya sekedar sampel saja. Kita gunakan bahan ini, sebenarnya bahan apa saja prosesnya akan sama. Dan ini dulunya bahan dari stekan yang tanpa akar teman-teman, karena potongan cabang yang ditancap dan tumbuh akar-akar serabut. Dan ini sudah diatur, sudah dikasih alas di bawahnya sehingga akarnya bisa rapi ke samping teman-teman. Dan tahapan pertama yang harus kita kerjakan dalam membuat bahan bonsai agar bisa menjadi menarik seperti bahan-bahan inspirasi, itu kita program akarnya dulu teman-teman. Karena apa kita program akar? Ini akarnya masih kecil-kecil, masih serabut, dan banyak. Dan ada teman yang bertanya, bagaimana kita membesarkan akar bahan bonsai? Jadi seperti inilah tahapan awal. Ketika kita mempunyai bahan bonsai yang masih baru, yang akarnya serabut, nah ini yang kita proses adalah akarnya dulu. Seperti ini teman-teman, kita kurangi dulu akar-akar yang tidak terpakai, seperti serabut-serabut yang terlalu kecil ini teman-teman. Nah ini kita kurangi. Nah ini menumpuk ini teman-teman, kita kurangi. Ini tidak akan terpengaruh sama
proses pembesaran batangnya teman-teman, karena masih banyak akar yang di yang lain. Nah, ini mepet teman-teman, jadi kita harus buang. Nah seperti ini kan numpuk itu teman-teman, dia jadi satu. Nah seperti ini nempel teman-teman, ini nempel. Kita buang saja teman-teman. Nah kita buang. Ini sekaligus merapikan akar dan agar nanti akarnya ini cepat besar teman-teman, agar akarnya nanti cepat besar. Ya ini double teman-teman, kita buang yang di dalamnya nih, karena tumbuhnya juga tidak bagus. Nah ini nanti fungsi pengurangan akar ini teman-teman, agar memberikan kesempatan besar dulu pada akar-akar yang akan kita pakai nantinya teman-teman. Nah, ini terlalu banyak akarnya yang nempel, kita buang. Nah setelah kita melakukan pengurangan akar ini teman-teman, selangkah selanjutnya adalah membiarkannya besar dulu. Caranya ini tidak kita bentuk dulu cabang-cabang yang ada ini teman-teman. Ini jangan kita bentuk dulu percabangannya agar akarnya cepat besar, cepat gemuk. Nah, kita biarkan saja begini dulu teman-teman. Nanti setelah akarnya jadi, baru kita mulai ke proses selanjutnya. Kalau sekiranya mau mengurangi cabang, cari yang tidak akan terpakai atau yang tidak dimanfaatkan, nanti itu kita kurangi teman-teman. Kenapa tidak dipotong saja langsung sekarang? Karena nanti bisa menyebabkan macetnya pertumbuhan akar ini teman-teman, karena kita sedang menjalani tahapan pembesaran akar, maka kita tidak melakukan pemotongan atau pembentukan batang utama atau cabang yang akan kita pakai. Jadi sabar dulu teman-teman, ketika proses akarnya belum jadi, sabar dulu untuk menjadikannya ke atas teman-teman. Kita harus sabar menunggu akarnya jadi dulu. Nah seperti ini teman-teman, akarnya sudah mulai membesar, tetapi atasnya belum terbentuk juga, masih dibiarkan ngelos, karena nanti menunggu pondasinya dulu teman-teman. Ketika pondasi bahan bonsai ini sudah terlihat jadi, baik itu dari akar maupun terbentuknya pembesaran batang bahan bonsai, nah baru kita nanti melakukan pemotongan untuk ke gerak dasar batang bahan bonsai kita teman-teman. Nah seperti ini juga teman-teman, ini dulu saya pernah buat konten awal-awal saya membuat konten dulu teman-teman, ini pernah saya upload, sampai sekarang belum dilanjutkan karena pondasinya belum jadi dan masih banyak kekurangan teman-teman. Nah ini masih kecil dan masih menunggu pembesaran batang utamanya nih teman-teman. Ini masih proses ngelos, dan cabangnya untuk background ini sudah mulai dicangkok karena siap-siap untuk dipotong.
dan ini dipotong teman-teman, backgroundnya ini nanti dipotong agar ini lebih cepat besar. Seperti kemarin ini kita kurangi, dan sekarang besarnya sudah mengejar besar yang sudah duluan ini teman-teman. Ini sudah duluan tumbuh besar, dan ini kemarin masih kecil. Dan ketika kita mengurangi cabang-cabang yang ada di cabang ini, maka pertumbuhan cabang utamanya ini sangat cepat sekali membesar. Dan ini masih ngelos juga. Seperti ini teman-teman yang sudah jadi akarnya, pondasi akar sudah jadi dan batangnya sudah besar juga. Baru proses selanjutnya ini percabangan teman-teman, sedang menjalani proses percabangan. Nah, seperti inilah teman-teman proses demi proses yang dijalani dalam membuat sebuah bahan bonsai. Jadi tidak serta-merta begitu kita tanam tumbuh cabang langsung kita bentuk sampai ke mahkota teman-teman. Jadi prosesnya itu kita jalani meskipun lama, tapi nanti hasilnya bisa maksimal. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.